Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'da. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah, terus memuji Allah. Nikmat banyak, semoga nikmat bisa kita syukuri, dan bahkan Allah catatkan kita di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Abdan syakura, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lah, sampai kajian tafsir subuh kita di surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan betul syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Surabaya yang dirahmati oleh Allah, Syahrul Ramadan, syahru bulan Ramadan, alladzi yang unzila diturunkan fihi padanya, pada bulan itu, Al-Quran hudan linnas, hudan sebagai petunjuk, linnas untuk manusia, bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan bayyinat penjelas, minal huda, min dari huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan menjadi pembeda, pemisah. Faman, maka siapa, syahida, yang menyaksikan, hadir, minkum, dari kalian, asyahra, bulan itu, falyasumhu, hendaklah ia berpuasa padanya. Wa man kana maridan, dan siapa ada ia maridan, sakit, au ala safarin, atau ala atas safar, dalam perjalanan, fa'iddatun, boleh tidak puasa tapi bilangannya ganti di hari, min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain. Yuridullah, Allah menginginkan, bikum, dengan kalian, al-yusra, kemudahan, wala yuridu, dan tidaklah ia ingin, bikum, dengan kalian, al-usra, kesulitan. Walitukmilul iddata,
dan agar kalian menyempurnakan iddah bilangan, walitukabbirullaha dan hendaklah kalian tukabbiru mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah, ala atas ma apa-apa hadakum yang telah ia beri hidayah kepada kalian, wala'allakum tashkurun dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Syahrul Ramadan, jadi syahrul Ramadan, syahr bulan, syuhur masyhur, tersohor, terkenal, tahu orang menyebut masyhur, terkenal. Di syahr itu asal katanya terkenal, tahu orang. Jadi saya tidak tahu bulan kan. Bahkan kalau orang Amerika baru berusaha untuk pai ke bulan, kalau orang awak hidupnya dari bulan ke bulan barang. Nah, bulan Ramadan dinamakan Ramadan dari Ramadan artinya Ramda itu artinya membakar. Memang situasi cuaca saat Ramadan itu agak angin, maka disebut Ramadan. Jadi dari segi cuaca agak angin, memang agak beda angin dari yang lain. Ramadil Harri, jadi fawafaqa bertepatan hadza syahr bulan ini ayyam ramdil har, panasnya membakar. Jadi wafaqa berarti bertepatan, fasumi bidzalika maka dinamakan bulannya bulan Ramadan. Wakila, tapi tidak hanya itu, innama sumiya Ramadan li'annahu yarmadud dzunub, disebut bulan Ramadan karena dia membakar dosa-dosa. Jadi yang dibakar dosa-dosa, bukan angin. Kadang anginnya kalau di dalam ruangan basi kan saja aja, tidak ngaruh ya kan. Ay yuharrikuha bil a'malis salihah, artinya Ramadan itu membakarnya dengan amal saleh. Jadi kok banyaknya dosa wa, ada pembakar, nyampang banyak, ada dosa bid'ah, tidak bisa mencium, tidak bisa minum telaga Al-Kausar. Apakah bisa dengan puasa Ramadan tuh kita taubat, minta ampun ke Allah, tidak bid'ah lain, tidak dosa-dosa besar lain, terus tambahlah aja Ramadan, berarti tambah banyak, ampuni dosa dari Allah. Dibakalo dengan adzunub, dibakalo dosa-dosa dengan amal soleh, taubat yang kita lakukan di bulan Ramadan tuh. Minnal armadi wa huwal ihraq, irmad wa huwal ihraq artinya membakar. Kama ya'khudhur ramal wal hijarah min haris syamsi, sebagaimana anginnya kasih dan batu ketika dibakar oleh cahaya matahari, amun itu angin. Bahkan saking anginnya terakhir momen cuma mencoba dari terminal ke Masjidil Haram paling jarak sekitar 300 meter lah. Itu peci, di basahan peci haji itu kan, di basahan itu sampai ke Masjid Karyang. Doang kira. Itu saking anginnya di tanah suci pas boleh di bulan Ramadan. Jadi ada yang mengatakan disebut Ramadan ya karena itu nama Allah, Syahrullah, bulan Allah. Ramadan berarti nama Allah, wallahu alam. Ramadan membakar dosa-dosa dengan amal soleh yang kita kerajuan sehingga bisa menggugurkan dosa-dosa. Mungkin bertaubat dengan amal baca Quran. Salah satunya adalah dengan Al-Quran, amal soleh. Alladzi, yang bulan Ramadan itu unzila fihil Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Berarti bulan kapan turun Al-Quran? Bulan Ramadan. Surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan di malam qadar. Berarti malam di bulannya bulan Ramadan tapi diturunkannya malam.
bulannya jadi mulia, malamnya jadi malam mulia saat turunnya Al-Quran. Tapi turun Al-Quran itu maksudnya fi jumlatin wahidah, satu sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, langit yang pertama. Itu yang turunnya di bulan Ramadan itu. Itu yang turunnya di Lailatul Qadar itu. Bukan di setiap Lailatul Qadar tiap bulan, tidak. Tapi pertama kali Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz di langit di sisi Allah sampai ke langit dunia. Dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu lebih kurang 23 tahun berdasarkan kebutuhan, berdasarkan kejadian tertentu yang memang sudah Allah desain. Jika bagi Allah mudah saja menurunkan sekaligus model, turunkan ke Nabi Musa suhuf gitu, Ibrahim, atau Taurat ke Musa, atau ke Nabi Isa Injil sekaligus, gampang saja. Tapi bagi ke Nabi Muhammad Allah turunkan munajjaman, berangsur-angsur, tapi perdananya di malam Qadar sekaligus. Jadi turunnya itu ada tahap-tahap sekaligus, jumlah wahidah namanya. Terus jumlah yang munajjaman berangsur-angsur, yang selama 23 tahun bihasbil waqa'i, itu berdasarkan kejadian, kebutuhan kejadian. Hudan linnas, apa tujuan dari Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, dijelaskan oleh Allah langsung. Al-Quran itu yang kita bahas saban pagi itu hudan linnas, petunjuk. Kalau petunjuk berarti memang harus dibaca, memang harus dipahami. Bawa beli elektronik, ada buku petunjuk, tidak baca. Berbahaya itu menggunakan sesuatu kalau tanpa petunjuk, repot. Beli onder dealnya tidak baca petunjuk, ikut untuk aku asal pakai saja, tentu tidak sesuai jo kriteria, ya rusak, capek rusak. Jadi manusia rusak kenapa? Tidak baca petunjuk. Tapi hebatnya petunjuk aku tidak mengerti pak, tapi pahala juga. Kalau elektronik tidak baca, tidak ngerti pak. Ya repot, harus mengerti, minimal cari kamus. Nah kini hebat waktu itulah hanya baca saja pahala, tapi tentu tidak mungkin itu jadi paduan. Tentu fungsi hudan kalau ini dipahami kan, dimengerti, baru bisa gitu menjadikannya petunjuk. Kalau nak mengerti bisa jadi petunjuk, pahala membaca saja dapat. Itulah dia membawa terus semangat bahwa itu adalah huda. Bahkan ayat di awal surah Al-Baqarah juga, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Allah juga jelaskan bagi orang bertakwa, yang bisa Al-Quran itu jadi petunjuknya bagi orang bertakwa. Yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk berarti bukan orang bertakwa. Allah sebut Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan hudan linnas. Sebenarnya tunjuknya jadi orang untuk manusia sedonya. Muslim non muslim Al-Quran itu bermanfaat baginya. Bukankah banyak di negara yang bahkan tidak muslimnya tapi mengamalkan ajaran Al-Quran, disiplin waktu wal asri di Jepang misalnya, kan bermanfaat. Ketika waktu itu penting, kalau tidak rugi, maka diamalkan di orang lain bermanfaat, di manusia aja mengamalkan. Karenanya hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hanya akan bermanfaat bagi siapa saja. Dan memang di awal-awal Al-Quran kan tidak turun semuanya untuk para sahabat. Seperti kaji dulu, Al-Quran juga tujuannya diturunkan ke Bani Israel. Al-Quran untuk orang Yahudi, Al-Quran untuk wahyu diturunkan untuk Nasrani supaya masuk ke Islam. Kan tidak hanya untuk sahabat disaranya informasinya. Bagi awak pun model itu. Jadi Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Wa bayyinatim minal huda. Nah, terus
bayyinati minal huda itu menjelaskan petunjuk itu sendiri. Kalau ada penjelasannya, bahkan Allah perkenankan adanya para ulama-ulama sebagai pewaris Nabi yang menjelaskan Al-Quran yang kita kaji pagi ini, tafsirnya. Itu kan bayyinat minal huda, ada penjelasannya. Bahkan ayat 1 menjelaskan ayat yang lain. Tafsir ayah bil ayah. Minal huda wal furqan. Al-Quran itu yang ketiga sifatnya adalah furqan, pembeda ma yang halal, ma yang haram, ma yang mulia, ma yang indah. Kalau kita nak ngaji Quran, dari mana tahu iku Allah suruh, iku Allah larang? Kalau kita nak baca Quran, nak kita pahami, dari mana kita tahu iku mulia menurut Allah, iku mulia, iku indah? Bahkan menjadi petunjuknya. Dan Allah menjelaskan Al-Quran lah yang membuat kita bisa membedakan ini baik, ini tidak baik, ini halal, ini haram. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Itu kan 183 184 Allah jelaskan tentang puasa kan. Terus di dalam bulan puasa itu Allah turunkan Al-Quran. Allah jalihan seketik Al-Quran ko fungsinya apa? Ada 3. Selesai Allah jelaskan fungsi Al-Quran yang turun di bulan Ramadan, di mana puasa wajib di dalamnya. Nabi inginkan balik, faman syahida minkum syahra. Siapa yang menyaksikan bulan ini, bulan yang mulia ini yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa. Syahidatu menyaksikan, nampak dia, hadir dia. Makanya hadis Nabi, sumu liru'yati, puasalah kalian karena melihatnya, karenanya nampak dia. Syahida, syahida juga bermakna hidup waktu di negara itu, waktu hari itu, bulan Ramadan itu hidupnya, maka falyasumhu, maka wajib puasa. Wajib puasa itu karena syahida, itu dasarnya karena harus manilia, karena harus syahida, harus melihat, menonton. Syahada yushahidu, saling mencaliak itu menonton. Dia harus nampak bulan itu. Masalahnya tentu di sinilah para ulama beradu argumen, bertikai pendapat. Wajar saja. Kondisi di Indonesia itu memungkinkan untuk mungkin nampak bulan model di Arab Saudi itu beda. Lebih kecil kemungkinan nampak di awak itu. Pertama karena lokasi awak banyak kepulauan, perairannya lebih banyak. Ketika di sore hari nio mencalia, itu matahari kan menembak lawi, itu membayang-bayang kata. Jadi ketika memastikan nampak mana tu kemungkinan kecil. Terus kita berawan, ya karena lawi banyak, karena cahaya itu menguap. Penguapanku yang menghalangi, apalagi awan kita tutup di awan. Kalau model kau tarik kondisinya, tentu kita akan menggenapkan taruh puas bulan Syaban jadi 30 jadinya ya. Karena kemungkinan nampaknya ketek, maka dicarilah para ulama, ya udah kalau itu mencaliaknya tidak cuma tu langsung dah, mencaliak di teropong. Mencaliak juga tapi dengan alat. Karena langsung kalau dulu Nabi mah ada teropong kan. Dulu caliaknya cuma tu nampak, ada saksi 2 orang bersaksinya yang nampaknya puasa. Kalau nak nampak ya digenapkan bulan Syaban jadi 30. Kalau 30 pasti besoknya pasti tanggal 1 ya kan, tidak boleh nak terlewat. Nah, ternyata teropong pun kadang belum mampu melihat langsung. Akhirnya dipakai hisab. Dulu dasarnya kedua-duanya punya dasar. Tapi bagi yang nio menetapkan model kedua-duanya
Nabi can sumu li ru'yati, berpuasalah kalian melihatnya. Untuk bisa mencaliaknya gunakan hisab. Nak asa mencaliak aja dah. Kan dengan hisab kita tahu menit kabarannya muncul. Kan dengan berhitung kan bila akan mencaliak tu. Bukan ndak dasarnya bila orang dulu puasa besok awak mencaliak, nah itu harus dihitung bila kini hari apa. Jam bara kira-kira berkota tabanam matahari. Karena setiap hari matahari itu kan beda-beda tabanamnya, nak sama persis 6:30 kan. Kadang 6:10, 6:05 balik. Di mana kita tahu di mana tahu tabanamnya bila? Itu hisab. Isyaratnya sudah ada dalam surah Allah jelaskan bahwa Allah menciptakan matahari, ja'ala syamsa diya'a huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Allah jadikan bulan matahari bersinar, bercahaya, bulan bersinar. Nah, ini beda, dia wal qamara nura cahaya. Wa qaddarahu manazila, kami berikan takdirnya, kami tetapkan ada manazilnya, sampai turunnya, sampai putanya. Nah, itu yang berarti pasti sebenarnya. Li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab, agar kalian mengetahui jumlah tahun wal hisab dan hisab. Dia dah ada suruh oleh Allah menghisab. Jadi untuk mencaliak gunakan hisab supaya tidak asal mencaliak. Arahnya kamu awak caliak tu. Berapa sudut kau tabanam matahari, pas di matahari tabanam tu ada sudut caliak awak, posisi tagak awak di mana. Semuanya ada ilmunya. Itu berdasarkan hisab. Kalau dipaduan kedua-duanya kan mantap. Boleh di mata telanjang dicoba secara hitung. Misalnya tidak mungkin nampak terlihat dari segi hitungan di bawah 2 derajat. Di bawah 2 derajat itu tidak mungkin nampak. 3 derajat pun susah nampak. Jadi kalau lah ada hitungannya itu baru kita caliak. Berarti sunnahnya, isyarat Al-Qurannya kita dapat, sunnah untuk mencaliaknya itu pun kita dapat. Sehingga ada kompromi lah, supaya ndak berbeda-beda taruh ya Pak. Kau ndak ada lenggek, ampek lenggek kan, puasa Ramadan di kampung kan ampek lenggek. Nanti ke Naksabandi dulu, sudah tu Muhammadiyah, sudah tu pemerintah, sudah tu bukan lama, ampek lenggek. Tibu dirayuan kadang 2 aja, kau nak masalah. Itulah cara kita beribadah dulu. Baru kan tuan-tuan Allah beri jadi hidayah. Al-Quran kau memang menjadi petunjuk dewan, supaya memang awak mendapatkan petunjuk. Siapa yang hadir, yang masih hidup, yang nampak, maka wajib falyasumhu. Diulang dia Allah balik, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Siapa yang sakit, siapa yang berperjalanan boleh ndak puasa, tapi fa'iddah ganti di hari lain. Wa man kana maridan fa'iddatun min ayyamin. Yuridullahu bikumul yusra. Kau begitu, Allah ingin kita memperoleh kemudahan. Kalau enggak, kalau sekiranya kaku, wah susah lah. Tapi Allah ingin kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin kita mendapatkan kesusahan. Wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata. Yang kurang-kurang jumlahnya sempurnakan. Tadi kan bolong 3 karena perjalanan, ganti. Berbuka tanggal 1, tanggal 2 lakukan. Atau bila bisa tentu yang tanggal 2 itu lebih baik supaya bisa lo sesudah tu puasa 6. Alai kita sakit berhari sakit, ganti supaya walitukmilul iddah, supaya bilangan puasa setahun tu tetap sebulan, entah sebulannya 29 waktu tahun tu atau 30. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah. Para ulama berpendapat hada ini adalah untuk
takbir, hari takbir ketika hari terakhir. Makanya kita disunahkan bertakbir Allahu Akbar mulai dari lailah, malam Ramadan. Jadi takbirnya mulai dari tabanam matahari sampai besok salat Id. Bahkan kita berangkat menuju tempat salat bertakbir. Bahkan dulu para sahabat di pasar-pasar punnya bertakbir. Nah, itu yang mungkin lu bisa awak praktekkan di tempat awak. Di pasar awak misalnya malam takbiran tuh kalau ada yang belanja baju rayu lu ada terangan awak orang bertakbir nah. Kaset dulu Nabi kan ada sahabat-sahabat dah dapat takbirannya Allahu Akbar di jalan-jalan orang bertakbir. Nah, model itu dulu kondisi keberagamaan. Faman yuridullahu bikumul yusra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ujung-ujungnya semudah-mudahan kalian bersyukur. Bisa dapat hidup di bulan Ramadan tuh syukur. Allah kasih Quran kita bersyukur, maka kita baca taruh tiap hari. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi bulan Ramadan, bulan Al-Quran dan Ramadan itu bentuk karunia Allah terbesar. Allah berikan Al-Quran. Semoga kita bisa menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai petunjuk dan bisa membuat kita terhindar dari kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka bersama-sama di surga Firdausmu kelak. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri terus kami kesempatan untuk bisa berbakti kepada mereka hingga akhir hayat kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mungkin di antara kami, keluarga kami, saudara kami ada yang sedang susah. Mudahkan ya Allah. Banyak hajat, penuhi hajat mereka untuk bisa dekat denganmu ya Allah. Yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina mirfaqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.